Perkenalkan, kami kelompok 6 program studi profesi apoteker Universitas Jenderal Ahmad Yani akan melaksanakan pengabdian masyarakat mengenai manfaat edukasi vaksin dalam rangka memutuskan mata rantai COVID-19. Virus corona merupakan virus yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, menengah seperti infeksi paru-paru seperti pneumonia, sampai dengan kematian. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Gejala COVID-19 terdiri dari 3 kategori. Yang pertama ada kategori ringan, kategori sedang, serta kategori berat. Untuk kategori yang ringan, diantaranya ada demam, batuk kering, sakit tenggorokan, serta bara nyeri. Untuk kategori sedang, diantaranya ada demam lebih dari 38 derajat, pneumonia ringan, sesak nafas, serta dehidrasi. Untuk yang kategori berat, ada shock septic, butuh oksigen tambahan, serta pneumonia parah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan penularan COVID-19 adalah dengan cara 6M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan yang keenam, mendapatkan vaksin. Cara mencuci tangan yang benar. Langkah pertama, basahi tangan dengan air yang mengalir. Kedua, tuang sabun pencuci tangan secukupnya. Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Keempat, gosok punggung tangan secara bergantian dan gosok sela-sela jari secara bergantian. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Kedelapan, gosok tangan yang bersabun dengan air yang mengalir. Langkah terakhir adalah keringkan tangan dengan tisu atau handuk. Berikut adalah contoh penggunaan masker yang salah. Cara menggunakan double masker yang benar, disiapkan terlebih dahulu masker bedah dan masker kain. Lalu langkah pertama, gunakan masker bedah sebagai lapisan pertama dan pastikan kawat yang ada di atas masker sudah ditekuk ke wajah. Langkah kedua, lapisi masker bedah dengan masker kain. Lalu atur kembali posisi dan kekencangan dari masker agar dapat digunakan dengan nyaman. Vaksin adalah produk biologis berisi antigen berupa mikroorganisme yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi. Tujuan dilakukannya vaksinasi COVID-19 yaitu pertama untuk mengurangi penularan COVID-19, yang kedua untuk mengurangi angka kesakitan atau kematian akibat COVID-19, dan yang ketiga untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity. Vaksin COVID-19 yang tersedia di Indonesia ada Sinovac, ada Sinopharm, ada AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer. Kondisi yang bisa dilakukan vaksinasi COVID-19. Yang pertama adalah peserta vaksinasi tidak boleh dalam keadaan demam, suhu tubuh kurang dari 37,5 derajat Celcius, kemudian tekanan darah kurang dari 140/90 mm/Hg. Untuk pengidap diabetes mellitus, nilai HbA1c kurang dari 7,5%. Kemudian untuk pasien HIV, nilai CD4 kurang dari 200. Untuk penyintas atau pasien yang pernah mengalami COVID-19 dengan derajat keparahannya ringan bisa dilakukan vaksinasi setelah 1 bulan dinyatakan negatif melalui tes antigen, swab antigen. Kemudian untuk penyintas dengan derajat keparahan yang serius itu bisa dilakukan vaksinasi setelah 3 bulan dinyatakan negatif melalui swab antigen. Keadaan yang tidak bisa dilakukan vaksinasi COVID-19. Yang pertama adalah peserta vaksinasi yang tidak dalam keadaan sehat. Demam lebih dari 37,5 derajat Celcius, kemudian tekanan darah lebih dari 180/110 mmHg, kemudian pasien dengan penyakit penyerta atau komorbid
seperti diabetes atau hipertensi yang tidak terkendali. Setelah dilakukan vaksinasi, peserta akan mengalami KIPI. KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI dapat berupa yang pertama adalah nyeri, bengkak, dan kemerahan pada tempat penyuntikan. Hal ini dapat diatasi dengan pengopresan dengan air dingin atau mengkonsumsi paracetamol sesuai dosis yang dianjurkan. Kemudian KIPI yang kedua adalah seperti demam, kemudian nyeri otot, sakit kepala, badan lemas. Hal tersebut dapat diatasi dengan minum air putih yang banyak, kemudian bisa dikompres dengan air hangat atau mandi air hangat, kemudian mengkonsumsi paracetamol sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Untuk mengatasi KIPI yang serius, maka peserta vaksinasi harus diminta untuk tetap tinggal selama 30 menit agar dapat diantisipasi oleh petugas kesehatan. Kemudian jika sudah pulang ke rumah, maka kejadian KIPI dapat dilaporkan terhadap kontak yang sudah diberikan oleh pelayanan yang menyediakan vaksinasi tersebut. Efek samping vaksinasi biasanya bersifat sementara dan segera, berupa gejala ringan yang dapat hilang dengan sendirinya atau dengan mengkonsumsi paracetamol. Yuk kita lihat keseruan Pengmas kelompok 6.